Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsyada Eriza Gani Nugroho dengan NIM 245386616 SV 24516. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai acara ketiga yaitu constraint layout. Constraint layout sendiri merupakan jenis layout pada Android yang digunakan untuk menyusun elemen-elemen atau view dengan posisi lebih fleksibel dan efisien dibanding dengan linear layout dan relative layout yang telah dilakukan pada acara sebelumnya. Constraint sendiri itu berarti batasan atau aturan posisi sehingga elemen-elemen yang ditampilkan di dalam halaman aplikasi itu ditempatkan dengan diberikan batasan terhadap parent layout atau elemen lainnya. Praktikum kali ini itu menyusun news app yang menampilkan suatu berita yang dapat di-scroll ke bawah untuk melihat keseluruhan isi berita. Elemen di dalamnya itu disusun menggunakan constraint layout terhadap parent layout dan elemen dalam app-nya. Di sini Android-nya itu dibuat dengan constraint layout. Jadi dideklarasikan di pertama kali yaitu constraint layout. Constraint layout di bagian ini merupakan keseluruhan yang ada di halaman aplikasi. Kemudian constraint layout ini tuh diberikan ID main. Jadi merupakan constraint layout utama dari aplikasi ini. Terus untuk lebar dan panjangnya itu sesuai dengan parent-nya. Parent-nya itu adalah display dari aplikasi ini di-display di mana, yaitu ini dibuat di phone atau tablet. Jadi nanti tergantung pada lebar dan tinggi layar tablet atau handphonenya. Terus di sini ada include. Include di sini itu untuk menambahkan layout di dalam layout. Di sini ada layout toolbar yang ditambahkan di dalam constraint layout. Hal ini dilakukan biar toolbarnya itu tidak perlu dipanggil di setiap layout. Jadi layout toolbar itu di bagian news app ini. Jadi nanti ketika ini di scroll itu toolbarnya tuh tetap ada di sini. Tidak akan berubah menjadi hilang gitu loh. Nah, ini kalau di scroll gitu. Karena dia layout tersendiri tidak masuk ke dalam layout yang di bawahnya. Kemudian ada scroll view. Scroll view ini biar layoutnya ini itu bisa di scroll atas bawah gitu untuk karena kontennya itu kan panjang untuk berita. Jadi biar bisa dibaca secara keseluruhan tanpa fontnya kecil itu dikasih scroll. Scroll view-nya ini dia memiliki top atau yang bagian atas itu to bottom off. Jadi to bottom off itu di bawah dari ID toolbar. ID toolbar tadi adalah layout toolbarnya. Jadi posisi awalnya itu atau posisi atasnya scroll view itu berada di bawah dari layout toolbar ini. Kemudian untuk bagian bawahnya itu batas bagian bawahnya dari scroll view itu adalah parents. Jadi bagian bawah parents ini. Parentnya kan bagian sini, jadi batasnya itu sampai sini. Terus untuk lebarnya itu sesuai dengan parentnya. Sesuai lebar parentnya. Jadi ini scroll view-nya dapat dilihat kalau dia itu dimulai dari bagian sini, tidak dari bagian atas. Karena sudah diberi batasan bahwa topnya atau bagian atasnya itu berada di bawah dari bagian batas toolbar. Terus di sini ada constraint layout lagi di dalam constraint layout. Nah, di sini digunakan untuk isinya di dalam ini. Yang nanti bisa di-scroll dengan panjang dan lebar sesuai dengan parents-nya. Terus di sini ada image view. Image view ini tuh bagian ini. Jadi untuk menampilkan gambar dari berita tersebut, ID-nya adalah IMG News. Terus lebarnya itu menyesuaikan lebar dari fotonya yang dimasukkan. Terus height atau tingginya itu dibatasi 250 dp. Nah,
Terus constraint atau batas-batasnya, N itu adalah bagian akhir sini, itu tuh end of parent. Jadi bagian akhirnya dari foto ini tuh batasnya ya udah baik sampai akhir layoutnya. Dan bagian awalnya juga sampai akhir layoutnya. Terus bagian atasnya, karena dia ada di posisi awal, dia dimepetin sama parentnya yang tadi, parentnya yang scroll view tadi. Jadi dia bagian atasnya itu ya bagian atas dari layout itu. Terus ini untuk mengambil dari data di drawable sini karena image-nya ini tuh udah di-upload di dalam drawable, jadi tinggal dipanggil di dalam sini. Ini tuh untuk kemudian ada text view untuk judul dari beritanya. Ini ID-nya adalah txt title news. Dia besarnya itu sesuai dengan konten di dalamnya. Jadi menyesuaikan kontennya. Terus margin start, margin top, margin end ini adalah margin yang diberikan pada sisi ini. Jadi jarak dari parents ke kontennya itu adalah 16 dp di end. End itu bagian sini. Terus ini top dan ini startnya. Bagian start. Kemudian ini untuk isi dari kontennya. Ini size-nya 24 dan bold agar terlihat lebih jelas daripada konten di dalamnya. Terus posisinya itu dia berakhir sesuai pairnya. Pairnya itu kan di bagian sini. Jadi segitu. Nah, horizontal bias di sini itu digunakan untuk mengatur posisi horizontal relatif si konten itu di antara dua constraint di dalam constraint layout. Nah, kalau 1,0 itu dia bakal mepet ke kanan. Terus ini sama kayak tadi, jadi awal mulanya itu ya sama seperti pairnya. Terus yang bottomnya, topnya itu tuh di bawah dari image newsnya. Terus habis itu ada isi dari isi dari kontennya, konten dari beritanya itu ID-nya ini hacknya sama sesuai web content, jadi sesuai konten di dalamnya dengan margin startnya jadi batas di sini itu adalah 16 dp, di sini juga 16 dp dan di atasnya bagian topnya itu adalah 8 dp, jadi lebih kecil daripada yang sebelumnya. Terus ini adalah teksnya isinya, terus teks size-nya itu lebih kecil, tadi adalah 24, di sini ada 14. Kemudian N-nya itu sesuai parent, terus biasnya 0,0. 0,0 di sini itu adalah mepet kiri. Untuk biar mepet kiri. Terus startnya sesuai parent dan dia berada di atasnya itu di bawah dari title-nya. Kemudian di sini dibuat guideline. Guideline ini digunakan untuk membagi ke halaman ini. Button di bawah ini. Dengan orientasinya vertikal, jadi dia membagi dua si constraint layoutnya. Tapi nggak bakal terlihat kalau dia dirunningkan aplikasinya. Selanjutnya ada button, di sini ada dua button, yaitu button sebelumnya dan selanjutnya dengan ID BTN Next sama BTN Prev. Di sini lebarnya dia menyesuaikan konten di dalamnya. Dalamnya ini sebelumnya selanjutnya. Terus margin startnya dia diberi batasan dari si layout, constraint layout sama guideline-nya ini adalah 8 dp, dua-duanya sama 8 dp, 8 dp. Selanjutnya dia posisinya batasan bawahnya itu tuh merupakan bagian bawah dari parents. Sedangkan berakhirnya ini sesuai title. Bagian akhirnya ini sesuai title karena dia mengikuti ini lebar dari title yang ada gitu. Sedangkan titlenya tadi mengikuti parents-nya, makanya dia sama aja ikut parents.
Terus di sini startnya dia dari ID guideline. Karena dia di bagian kanan, maka dia posisinya di guideline di sini. Terus bottomnya dia di bagian bawah, topnya itu di bagian berbatasan dengan bagian bawah dari contents atau isi dari beritanya. Untuk yang button sebelumnya itu dia bagian bawahnya sama seperti bagian bawah BTN Next. Terus bagian akhirnya itu adalah di bagian N-nya sebelah kanan itu berbatasan dengan mulainya dari guideline tersebut. Terus di sini ada startnya dia sesuai parent dan topnya itu sama seperti button yang selanjutnya. Ini nanti bisa di scroll seperti ini karena tadi dia sudah di dalam isi kontennya itu karena yang di scroll bisa di scroll itu isi kontennya karena dia kontennya itu dimasukkan di dalam scroll view-nya. Si toolbar ini tidak ikut ke scroll karena dia di luar dari scroll view. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.